Selamat sore, perkenalkan nama saya Niputu Purnima Devianti Putri, absen 31 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya mau ngejelasin matematika wajib LKS 1 mengenai dimensi 3. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Jadinya panjang rusuk seluruhnya itu sama dengan A cm. Yang pertama, tentukan jarak dari E ke G, yaitu kita memakai segitiga siku-siku EFG dengan siku-sikunya itu di F. Nah, terus kita tuh nyari garis EG itu pakai rumus Pitagoras. Rumusnya itu akar FE kuadrat plus FG kuadrat yang bernilai A kuadrat plus A kuadrat. Nah, tinggal kita masukin akar A kuadrat plus A kuadrat sama dengan 2A kuadrat sama dengan A akar 2. Kita lanjut yang B. Cari garis F ke D itu karena F ke D itu diagonal bidang, jadinya itu sama yang kayak A bernilai A akar 2. Nah, sama rumusnya itu kita tuh nyarinya pakai rumus Pitagoras. Jadinya rumusnya itu akar A kuadrat plus dalam kurung A akar 2 kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus 2A kuadrat sama dengan akar 3A kuadrat. Jadi hasilnya itu A akar 3. Jadi kita lanjut yang bagian C. Karena soalnya itu kan cari garis A ke G. Karena A ke G itu diagonal bidang, jadi nilai itu sama, jadinya itu A akar 2. Nah, rumusnya itu sama kayak tadi pakai rumus Pitagoras, yaitu akar AC kuadrat plus CG kuadrat sama dengan akar dalam kurung A akar 2 kuadrat plus A kuadrat sama dengan akar 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Lanjut yang ke D. B ke P. P adalah pertengahan ruas AD. Jadi di sini kita tuh makainya tuh segitiga siku-siku PAB dengan siku-sikunya tuh di A. Karena AP adalah setengah ruas AD, maka nilainya setengah A. Jadinya tetap kita pakai itu rumus Pitagoras. BP sama dengan akar AB kuadrat plus AP kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus dalam kurung setengah A kuadrat sama dengan akar 5A kuadrat per 4 sama dengan A per 2 akar 5. Yang E. B ke Q adalah pertengahan ruas EH. Jadi kita di sini pakai segitiga siku-siku BPQ dengan siku-siku di P. Kenapa kita udah ketahui nilai PB itu sama dengan A per 2 akar 5? Karena di bagian D kita udah ketahui nilai tersebut. Nah, untuk mencari BQ kita tuh nyari pakai rumus Pitagoras. Rumusnya itu akar PQ kuadrat plus PB kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus dalam kurung A per 2 akar 5 kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus 5A kuadrat per 4 sama dengan akar 9A kuadrat per 4 sama dengan hasilnya itu 3A per 2. Yang F. B ke R. R pertengahan bidang ADHE. Jadi di sini kita pakai segitiga sama siku-siku BPR. Kenapa PR ini bernilai setengah A? Karena PR ini setengah dari luas PQ. Nah, PB ini bernilai A per 2 akar 5 karena sebelumnya di bagian E kita sudah ketahui nilai tersebut. Untuk mencari BR, sama rumusnya pakai Pitagoras sama dengan akar PR kuadrat plus PB kuadrat sama dengan akar dalam kurung setengah A kuadrat plus dalam kurung A per 2 akar 5 kuadrat sama dengan akar A kuadrat per 4 plus 5 per 4 A kuadrat sama dengan akar 6A kuadrat per 4, hasilnya itu A per 2 akar 6. Lanjut yang G. G ke S. Jika perbandingan Fs banding SB 1 banding 2, maka kita misalkan Fs sama dengan X, SB sama dengan 2X. Jadi karena jumlah rusuk seluruhnya itu sama dengan A, jadi kita tinggal jumlahin X plus 2X itu sama dengan A. Jadi ketemu nilainya X sama dengan A per 3. Nah, X-nya ini sama dengan nilai Fs. Jadi Fs itu sama dengan A per 3. Nah, disini kita pakai segitiga SFG dengan siku-siku di F. Nah, kan sekarang kita nyari G ke S.
rumusnya itu pakai rumus Pitagoras. Akar FG kuadrat plus FS kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus dalam kurung A per 3 kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus A kuadrat per 9 sama dengan akar 10 A kuadrat per 9. Hasilnya A per 3 akar 10. Yang H, G ke T jika perbandingan ET banding TA sama dengan 3 banding 1. Jadi kita misalin ET sama dengan 3Y, TA sama dengan Y. Karena jumlah rusuk seluruhnya itu A, maka kita tambahin jadi 3Y plus Y sama dengan A. Jadi ketemu nilai Y itu sama dengan A per 4. Nah, untuk nyari nilai ET, kita tinggal masukin ET sama dengan 3Y, kita substitusiin, jadi hasilnya itu 3A per 4. Nah, di sini kita pakai segitiga siku-siku TEG dengan siku-sikunya itu di E. Nah, kenapa di sini nilai EG sama dengan akar 2? Karena EG ini merupakan diagonal bidang. Nah, kita kalau mencari nilai GT sama dengan akar EG kuadrat plus ET kuadrat sama dengan akar dalam kurung A akar 2 kuadrat plus dalam kurung 3A per 4 akar 2. Akar 2A kuadrat plus 9A kuadrat per 16. Sama dengan akar 41A kuadrat per 16. Hasilnya itu A per 4 akar 41. Yang I, karena kita nyari Q ke S, jadinya itu kita nyari itu pakai rumus vektor. Jadi QS sama dengan akar QE kuadrat plus EF kuadrat plus FS kuadrat sama dengan akar dalam kurung setengah A kuadrat plus A kuadrat plus dalam kurung seperempat A kuadrat sama dengan akar seperempat A kuadrat plus A kuadrat plus 1 per 16 A kuadrat sama dengan akar 4A kuadrat plus 16A kuadrat plus A kuadrat per 16 sama dengan akar 21 per 16A kuadrat. Hasilnya itu 1 per 4A akar 21. Yang J, S ke T. Jadi untuk kita mencari garis ST ini, kita tuh membuat segitiga siku-siku dengan bantuan X. Jadi SX sama dengan BS min BX. BS sama dengan 2A per 3. Nah, BX nya ini setara dengan AT. Jadi nilai itu A per 4. Jadinya kita tinggal kurangin 8A min 3A per 12 sama dengan 5A per 12. Nah, untuk dari garis ST nya ini kita masukin kayak rumus Pitagoras sama. Nah, rumusnya itu akar TX kuadrat plus SX kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus dalam kurung 5 per 12A kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus 25A kuadrat per 144 sama dengan akar 169A kuadrat per 144. Hasilnya itu 13A per 12. Nah, sekarang lanjut nomor 2. Soalnya itu diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang sisi AB sama dengan 6 cm dan panjang sisi BC 8 cm, AE 24 cm. Nah, titik P berada pada sisi CG sehingga CP sama dengan CG. Titik Q berada pada sisi EH sehingga EQ banding QH sama dengan 1 banding 3. Nah, soalnya yang pertama, tentukan jarak dari A ke C. Jadi kita itu pakai rumus Pitagoras. Nah, kita pakai segitiga siku-siku ABC, ABC dengan siku-sikunya itu di B. Nah, itu kita masukin rumus Pitagoras AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan akar 100, yaitu 10. Nah, yang B itu kita cari jarak dari A ke G. Kita tuh pakai segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya tuh segitiga siku-siku A, C, G dengan siku-sikunya tuh di C. Nah, sekarang tinggal kita masukin AG sama dengan akar AC kuadrat plus CG kuadrat sama dengan akar 100 plus 567 sama dengan akar 676 sama dengan 26. Nah, sekarang kita ke bagian C, dari garis titik P ke F. Nah, kita tuh pakai segitiganya itu PGF dengan
siku-sikunya itu di G. Nah, kita tinggal masukin ke rumus. PF sama dengan akar FG kuadrat plus GP kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 4 akar 13. Sekarang yang D, itu kan jarak dari P ke G. Nah, kita pakai segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku tuh P, F, G dengan siku-sikunya tuh di F. Nah, tinggal kita masukin ke rumus. PE sama dengan akar EG kuadrat plus GP kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan akar 244 sama dengan 2 akar 61. Tadi tuh intinya tuh P ke E, bukan P ke EG. Selanjutnya bagian E, tentukan jarak Q ke B. Nah, kita tuh nyari EQ nya itu sama dengan EQ itu nilai seperempat dari EH. Jadi nilai EH nya itu sama dengan 8, jadinya tinggal dimasukin sama hasilnya itu sama dengan 2. Nah, untuk nyari EB nya ini kita pakai segitiga EAB. Nah, jadinya tinggal kita EAB nya kan, nah tinggal kita masukin panjangnya itu EA nya itu dengan 24, AB nya itu sebanyak 6. Terus diakarin, nah hasilnya tuh 6 akar 17. Nah, untuk mencari garis QB kita pakai segitiga QEB. Nah, EB nya ini kan udah diketahui 6 akar 17. Tinggal kita cari QB nya ini. QB sama dengan akar EB kuadrat plus EQ kuadrat sama dengan akar 6 dalam kurung akar 17 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 612 plus 4 sama dengan akar 16. Akar 616 sama dengan 2 akar 154. Nah, yang F, tentukan jarak dari Q ke G. Nah, kita tuh pakai segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu segitiga siku-siku GHQ dengan siku-sikunya itu di H. Terus tinggal kita masukin dah Q-nya itu sama dengan pakai rumus Pitagoras, akar HQ kuadrat plus HG kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan 6 akar 2. Nah, yang sekarang bagian G, tentukan jarak dari Q ke P. Nah, kita tuh pakai segitiga siku-siku PGQ dengan siku-sikunya itu di G. Nah, kenapa PG ini sudah diketahui? Karena PG ini adalah nilainya tuh setengah dari GC. Nah, GC kan 24 tuh. Nah, makanya setengah dari GC sama dengan 12. Nah, kita masuk ke nilai QP ini sama dengan akar QG kuadrat plus GP kuadrat sama dengan akar dalam kurung 6 akar 2 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan akar 72 plus 144 sama dengan 6 akar 6. Nah, nomor 3 tuh soalnya perhatikan 5 segi 4 TABCD dengan panjang sisi AB sama dengan 6 cm, BC sama dengan 8 cm, dan tinggi 10 cm. Nah, soal yang pertama, tentukan jarak dari A ke C. Jadi kita pakai segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku A, B, C dengan BC nya itu kan diketahui tadi 8. Nah, tinggal masukin aja AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 10. Nah, lanjut yang B, tentukan jarak dari T ke pertengahan AB. Karena pertengahan AB kita misalkan AB itu sama dengan P. Nah, kita bentuk segitiga siku-siku TOP dengan siku-siku di O. TO nya ini udah diketahui 10 cm. Nah, terus tinggal kita cari dah TAB sama dengan akar OT kuadrat plus OP kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 116 sama dengan 2 akar 29. Sekarang yang bagian C, tentukan jarak dari titik T ke pertengahan BC. Pertengahan BC itu kita permisalkan dengan E. Nah, tinggal dimasukin TBC sama dengan akar OT kuadrat plus OE kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan akar 109. Yang bagian D, tentukan jarak dari T ke C. Kita pakai segitiga TOC dengan siku-siku di O. Nah, nilai CO ini kita dapat dari, kan CA itu sama dengan 10. Nah, CO itu berarti setengah dari CA sama dengan 5. Nah, masukin TC sama dengan akar OC kuadrat plus OT kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat plus 10 kuadrat sama dengan 5 akar 5. Nah, sekarang yang bagian E,
menentukan jarak dari T ke A. Kita pakai segitiga TOA sama kayak di atas. Nilai OA ini sama dengan 5 karena setengah dari nilai CA. TA tinggal dimasukin, TA sama dengan akar OA kuadrat plus OT kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat plus 10 kuadrat sama dengan 5 akar 5. Sekarang nomor 4, soalnya itu perhatikan 5 segitiga TABC dengan panjang rusuk 6 cm. Yang pertama, tentukan jarak dari A ke pertengahan BC. Pertengahan BC itu kita misalnya dengan O. Nah, jadi kalau kita cari panjang AO itu kita pakai segitiga AOC dengan siku-siku di O. Nah, tinggal kita masukin rumus saja. AO sama dengan akar AC kuadrat min OC kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat min 3 kuadrat sama dengan akar 36 min 9 sama dengan akar 27 sama dengan 3 akar 3. Nah, selanjutnya bagian B. Oleh itu, tentukan jarak dari A ke D. D adalah titik berat segitiga ABC. D ini merupakan titik berat segitiga ABC. Nah, tadi kan kita sudah misalin pertengahan CB ini dengan O. Nah, karena OC ini melewati titik berat D, maka OC merupakan garis berat. Untuk perbandingan garis berat itu, kita perbandingan dengan AD banding di O sama dengan 2 banding 1. Jadi, AD sama dengan 2/3 AO sama dengan 2/3 kali 3 akar 3. Kenapa kita tahu 3 akar 3? Karena di soal yang A itu AO sudah diketahui 3 akar 3. Nah, jadinya hasil itu 2 akar 3. Nah, yang soal yang C itu menentukan jarak titik T ke D. Nah, untuk cari titik T ke D ini kita membuat segitiga siku-siku TDA dengan siku-siku di D. Nah, AD ini kalau sudah diketahui di soal tadi itu 2 akar 3, tinggal kita masukin aja. TD sama dengan akar TA kuadrat min AD kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat min dalam kurung 2 akar 3 kuadrat sama dengan akar 36 min 12 sama dengan akar 24 sama dengan hasilnya itu 2 akar 6. Nah, soal bagian D itu tentukan jarak dari A ke D. Kita kan udah ketahui tadi jarak A ke D itu sama dengan 2/3. Sekarang tinggal tulis langsung 2/3. Nah, yang ini karena jarak B ke D ini soalnya kan mencari jarak titik B ke D. Nah, B ke D ini kan setara dengan AD. Nah, tinggal kita tulis saja 2/3. Nah, nilainya itu sama. Sekian hasil penjelasan LKPD 1 dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Selamat sore.